Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 3 km. Sebelumnya korban tenggelam saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan terduga koruptor Kepala Desa Banjarhulu. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akhirnya menemukan jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Primta Ginting, 25 tahun, yang tenggelam di sungai saat mengejar terduga koruptor Kepala Desa Banjarhulu. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut kayu di pinggiran sungai. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran untuk proses identifikasi lebih lanjut. Keluarga yang melihat jasad korban tak kuasa menahan kesedihan. Hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan satu orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD, dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu, Pak. Siap. Tadi Bang berapa ditemukan Pak? Untuk radiusnya Pak, dari LKP kejadian itu sekitar lebih dari 3 km. Renanda tewas tenggelam saat mengejar Kepala Desa Banjarhulu yang melarikan diri usai diduga terlibat korupsi. Jenazah segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi impor gula hari ini. Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus, juga akan menghadapi tuntutan jaksa. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tuntutan terhadap Tom Lembong dan Charles Sitorus akan dibacakan oleh jaksa hari ini. Sebelumnya dalam dakwaannya, jaksa menilai Tom Lembong terbukti memperkaya orang lain. Tom disebut menyetujui impor gula tanpa rapat koordinasi dengan lembaga terkait, sehingga negara dirugikan hingga 578 miliar rupiah. Dan untuk informasi terkini dari Pengadilan Tipikor, kita akan tanyakan pada jurnalis iNews Hamzah Hasibuan yang sudah ada di sana. Selamat siang, Hamzah. Jam berapa sidang Thomas Lembong ini akan dimulai? Baik, Hamzah. Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat ini masih belum ada terlihat adanya persiapan untuk sidang lanjutan ataupun sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2015 hingga 2016. Di belakang saya saat ini merupakan ruang sidang yang nantinya akan digunakan untuk sidang tuntutan Tom Lembong, di mana Tom Lembong ini juga sebelumnya sudah melaksanakan sekitar 20 kali lebih sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan barang bukti, dan juga pemeriksaan terdakwa di terakhir tanggal 1 Juli 2025 kemarin, di mana Tom Lembong diperiksa sebagai terdakwa dan diperiksa terkait dengan apa alasannya mengambil kebijakan dalam kasus importasi gula, karena Tom Lembong ini didakwa menjadi salah satu dalam kasus korupsi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015-2016 dalam kasus importasi gula. Dan saat ini kami juga memantau bahwa Tom Lembong masih belum hadir sejak pagi tadi. Jaksa penuntut umum ini mendakwa Tom Lembong merugikan negara sekitar 578 miliar lebih. Ini merupakan jumlah yang didapat dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2016. Selain itu, Tom Lembong ini juga didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan persetujuan terhadap 20
proses impor gula kristal mentah di Kementerian Perdagangan, dan juga jaksa menilai penerbitan keputusan ini tidak diambil melalui rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait ataupun kementerian-kementerian terkait. Dan hingga saat ini Zila dan juga pemirsa, kami akan memantau kembali apakah sidang Tom Lembong ini akan segera dilaksanakan pada hari ini 4 Juli 2025 ataukah nantinya akan diundur di hari setelahnya, yaitu 5 Juli 2025. Dan saat ini kami juga masih terus mencari informasi pasti apakah sidang akan digelar pada hari ini. Sementara itu, Zila. Baik, kita akan tunggu bagaimana update dari sana. Terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya Thomas Lembong mengklaim tidak menemukan kesalahan dalam dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku diperintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk segera bertindak mengendalikan harga gula. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong mengaku tidak menemukan kesalahan dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku menerima perintah langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengendalikan harga gula. Hal ini disampaikan Tom saat diperiksa sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin lalu. Menurutnya, Jokowi beberapa kali memerintahkan dirinya untuk segera bertindak agar harga gula stabil di pasaran. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana, biasanya berkaitan juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya, yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil ya, untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Tom Lembong didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai memperkaya orang lain dan korporasi sehingga negara merugi hingga 578 miliar rupiah. Tom disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.
Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Barreskrim Polri. Barreskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut. TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya kembali jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Seperti diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI identik. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri.
Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Resmond, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Pengadilan Negeri Solo gelar sidang peninjauan kembali atau PK kasus ujaran kebencian terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo. Pengacara Bambang Trimulyono menyatakan PK berkaitan dengan kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan. Pardiman selaku pengacara Bambang Trimulyono menilai adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Trimulyono. Menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Trimulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Kasus berawal pada 2023, Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Ya poinnya itu ada kekhilafan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran, yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang IT.